akan menjelaskan bagaimana sih penerapan listrik dinamis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Hafiz Ikhwan Jifari dengan NIM 102102400033. Halo semua, perkenalkan nama aku Hafiz Reza Dewa dengan NIM 102104300300. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelika Desenadiar Sumarmata dengan NIM 1021024032. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuna Nuria Kasirwati dengan NIM 111.124.323. Halo guys, kali ini aku akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada balon. Yang kedua ada penggaris. Ketiga ada serpihan kertas yang telah dipotong kecil-kecil. Ketiga ada lap atau tisu yang ini digunakan untuk menggosok sedotan pada praktikum nanti. Yang kelima ada sedotan, dan yang terakhir ada botol. Oke. Listrik statis adalah bentuk listrik yang muncul akibat perbedaan muatan terhadap benda yang tidak bergerak. Muatan listrik ini dapat terjadi karena perbedaan elektron pada suatu benda yang memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Saat benda bergesekan, maka satu benda akan mendapatkan elektron, akan tetapi benda lain akan kehilangan elektron. Perpindahan elektron inilah yang menyebabkan terjadinya muatan negatif atau positif pada benda-benda tersebut. Yang pertama adalah penggaris dan kertas. Setiap benda netral memiliki dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Saat penggaris digosokkan ke rambut, maka elektron pada rambut akan berpindah ke penggaris, sehingga penggaris kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Saat penggaris didekatkan ke potongan kertas, maka elektron pada potongan kertas akan menjauhi penggaris dan protonnya akan menempel atau tertarik ke penggaris. Berikut penerapannya. Jadi kita tuh nggak cuma bisa nempelin di rambut aja, kita juga bisa nempelin di benda lain. Kayak baju nih, aku contohnya di baju ya. Kita nempelin di baju 2 sampai 3 menit, sampai 5 menit yang lama aja biar makin bagus. Nih kita nempelin lama, habis itu kita deketin ke kertasnya. Jadi protonnya ketarik ke penggaris yang bermuatan negatif. Ya. Contoh kedua adalah kedua sedotan yang saling didekatkan. Kedua benda tersebut akan saling tolak-menolak karena memiliki medan yang sama. Berbeda dengan kulit kita, ketika sedotan didekatkan ke kulit kita, kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik karena memiliki medan yang berbeda. Berikut adalah penerapannya. Yang pertama, sedotan digeser ke dalam tisu selama 1 menit. Kemudian taruh ini. Contoh yang terakhir ada pada balon dan rambut. Ketika balon digosokkan pada rambut akan terjadi perpindahan elemen antara balon dan rambut. Balon biasanya terbuat dari karet yang memiliki kecenderungan menarik elektron lebih kuat daripada rambut. Elektron dari rambut berpindah ke balon, membuat balon menjadi bermuatan negatif. Rambut kehilangan elektron sehingga menjadi bermuatan positif. Akibatnya rambut yang bermuatan positif bisa tertarik balon yang bermuatan negatif. Dan berikut penerapannya. Balon digesekkan pada rambut dengan kencang sekitar 3-5 menit. Setelah itu, balon ditempelkan pada serpihan kertas yang telah dipotong-potong. Nah, tempel dia.
petir terjadi karena gesekan di dalam awan yang memisahkan muatan listrik. Pada bagian atas awan akan berisi muatan positif dan bagian bawahnya diisi oleh muatan negatif. Nah, muatan negatif awan ini akan menarik muatan positif yang ada di bumi sehingga menciptakan perbedaan potensial yang tinggi. Saat perbedaan muatan sudah terlalu tinggi, akan terjadi pelepasan listrik dalam bentuk petir. Habis itu, panas pada petir akan menyebabkan udara mengembang cepat dan menimbulkan suara dalam bentuk guntur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih Sudah menonton. Bye-bye.